Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan kali ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan kesehatan ya, baik jasmani walaupun rohaninya. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Jadi agar kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum memulai pembelajaran, di sini siapa yang nggak masuk atau masuk semua? Oh, Ilham, kenapa nggak masuk Ilham? Sakit? Dia sakit apa? Oh, ya udah kita doakan bareng-bareng, semoga teman kita yang sedang sakit, Ilham, cepat sembuh dan biar bisa kembali balik lagi belajar bersama kita. Tapi kalau memang ada surat sakitnya setelah pembelajaran, mohon dikasih ke saya ya suratnya. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang memahami tujuan Pancasila dan makna-makna dari masing-masing lambangnya. Yang dimana dalam Pancasila ini terkandung berbagai makna yang perlu dipahami setiap warga negara Indonesia agar warga negara dapat lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan merata. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa adalah merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Nah, oleh sebab itu maka sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi di setiap nilai 5 Pancasila itu memiliki arti yang sangat baik dan berarti buat kehidupan kita dalam bermasyarakat ataupun bernegara. Yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di materi kali ini tentang memahami tujuan Pancasila dan makna dari masing-masing lambangnya, Bapak bertujuan agar dari manfaat pembelajaran ini teman-teman atau anak-anak bisa memahami gitu. Jadi dari isi nilai yang terkandung dari setiap sila Pancasila. Terus kan yang satu ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya bintang emas di atas perisai hitam. Dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya rantai. Dan yang ketiga persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Dan yang keempat kerakyatan yang berlambangkan banteng. Dan yang kelima keadilan sosial yang berlambangkan padi dan kapas. Nah, dari setiap lambang, nilai dan isi dari setiap sila Pancasila itu memiliki makna dari setiap lambangnya, dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, dari kelima nilai Pancasila itu setelah Bapak menjelaskan ini,
yang berarti lambang sila pertama itu kan bintang dan emas yang dihias perisai hitam, yang berarti lambangnya bermakna sebagai cahaya kerohanian. Yang ketuhanan yang Maha Esa itu kan lambangnya bintang emas di atas perisai hitam, yaitu maknanya sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi sedangkan latar belakang warna hitam di bawah lambang bintang emas itu melambangkan warna asli yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Jadi contoh sehari-harinya yaitu beribadah sesuai kepercayaan yang dianut. Terus yang kedua menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan diri kita. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai. Maknanya adalah menandakan hubungan manusia satu sama lain. Jadi bisa saling membantu. Seperti contohnya penerapan sila kedua, yaitu dan seperti contoh sehari-harinya bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin yang memiliki akar tunggal panjang, artinya menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang kokoh gitu kan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang seperti suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Dan nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dilambangkan dengan gambar banteng. Kenapa dilambangkan dengan gambar banteng? Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, banteng itu. Makanya sila yang keempat digambarkan kepala banteng. Yang contohnya ya seperti bisa menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah, berkumpul dengan orang banyak di sekelilingnya. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya adalah padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas? Yaitu memiliki makna pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan ini juga berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Ya, contoh sehari-harinya yaitu seperti saling menghormati kewajiban dan hak sebagai warga negara dan menjalankan kewajiban mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Nah, di materi kali ini tentang memahami tujuan Pancasila dan makna dari masing-masing lambangnya, Bapak akan membuat beberapa kelompok. Yang memang terdiri dari 4 atau sampai 6 orang. Jadi nanti di sini setelah dibuat kelompok, Bapak ingin ngetes kalian, jadi seberapa memahami gitu kalian tentang Pancasila dan masing-masing lambang nilai Pancasila tersebut. Jadi setelah dibuat kelompok, nanti kita menggunakan media gambar cetak yang sudah Bapak print dari setiap nilai sila Pancasila, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima beserta lambangnya. Bapak sudah cetak. Nanti kita menggunakan media gambar itu seperti contohnya Bapak nanti tempelkan di board, semisal ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya apa gitu. Terus atau bahkan sebaliknya, lambang bintang itu
sila yang keberapa gitu dan bunyinya apa. Nanti di setiap kelompok diharapkan mengisi dari catatannya masing-masing per kelompok. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan sesama teman kelompok. Bapak kasih waktu selama mungkin 20 menit ya buat kalian memahami makna dan tujuan Pancasila serta dari masing-masing makna lambangnya tersebut. Nanti kalian bisa tuliskan. Bapak kan nanti contohnya yang tadi Bapak sampaikan, Bapak tempelkan di papan bor. Jadi misalkan lambang banteng itu bunyinya apa dan sila yang berapa. Nanti kalian tuliskan dan kalian bisa diskusi dengan teman satu kelompok. Bapak harap sih Bapak kasih waktu selama 20 menit kalian benar-benar bisa memahami, menguasai tentang Pancasila dan makna dari masing-masing lambangnya. So, kalian boleh buka internet ya, Google, ataupun buka buku yang memang udah kalian punya. Tolong dibaca-baca dan dipahami. Nanti setelah pembelajaran selesai, Bapak akan cross check yang benarnya atau yang salahnya. Bapak akan cek. Nanti setelah selesai materi pembelajaran, silakan dibaca, diperhatikan dan dipahami. Bapak kasih waktu selama 20 menit buat kalian memahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang paham dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan. Udah, alhamdulillah udah paham semua ya. Nggak ada yang mau ditanyakan, udah paham semua. Silahkan dipelajari dan dipahami. Jadi nanti dari beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis yang nanti setelah Bapak tempelkan di papan bor. Beberapa ketua kelompoknya menyajikan secara tertulis atau lisan juga boleh dari yang hasil pembelajaran ini. Nah, setelah ini anak-anak udah beres semua ya dari pembelajaran yang tadi sudah Bapak paparkan di depan, udah terisi semua dan memang sudah yakin itu isinya. Dari setiap butir nilai Pancasila dan beserta lambangnya udah beres semua per kelompok. Baik, kalau memang sudah beres semua diisi, tolong diskusi kembali dengan teman sekelompok. Jadi diskusikan kembali apakah sudah benar atau belum yang memang kalian catat. Kalau memang kalian merasa yakin itu sudah benar yang kalian catat, bisa dikumpulkan ke depan ya. Sok, silakan kalau memang udah dikumpulkan ke depan saja.
Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak sudah bisa tertata rapi dalam pembelajaran kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Terus kenapa Bapak membawakan materi ini yang judulnya memahami tujuan Pancasila dan makna dari masing-masing lambangnya. Karena Bapak ingin tahu sejauh mana kalian bisa memahami tentang isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu dari materi yang tadi kita pelajari, bahwasannya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia yang mengandung arti bahwa setiap aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dari 5 sila Pancasila. Jadi bagi yang memang menerapkan 5 nilai Pancasila itu, saya rasa pasti akan bisa merasakan berbaur yang baik, bersosial yang baik, bernegara yang baik dengan sesama. Jadi dari kelima poin sila Pancasila, yang kelima itu yang paling penting yaitu sila yang pertama. Karena dimana jika kita menerapkan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka sila yang keempatnya akan mengikuti. Karena apa? Yang paling utama itu ya ketuhanan yang Maha Esa gitu, keyakinan kita terhadap Tuhan. Kalau kita takut terhadap Tuhan, kita takut juga akan hal-hal yang kurang baik dan hal-hal yang memang dilanggar oleh negara ini. Jika kita tidak menerapkan poin yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, saya rasa juga poin yang keempat itu tidak akan terlaksanakan dalam aspek kehidupan sehari-harinya, karena Tuhannya pun tidak ditakuti. Jadi pentingnya dalam memahami nilai-nilai Pancasila yaitu untuk bernegara dengan hidup yang tentram, damai, adil, dan makmur, yang bisa menghargai sesama, terus menghargai keberagaman beda agama, suku, bahasa, dan ras. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita minggu ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah-salah kata dari Bapak. Semoga materi yang Bapak sampaikan di pertemuan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.